Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang akuntansi internasional pendahuluan. Dengan anggota kami yang bernamakan Yuna Eka Wahyurianti dengan NIM 20031011039, Ida Aprilia 2003101042, Debbie Vanessa Reviana dengan NIM 2003101044, Indi Gabriela Betapsari dengan NIM 2003101059. Akuntansi sebuah bahasa bisnis. Akuntansi merupakan bahasa bisnis. Agar dapat berperan sebagai bahasa yang komunikatif, akuntansi harus memenuhi dua kriteria, yaitu tidak ambigu dan mempunyai kosakata atau termin-termin yang mencukupi untuk dapat mengkomunikasi substansi ekonomi yang akan disampaikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Tidak ambigu mengandung makna bahwa persepsi substansi ekonomi yang dilaporkan adalah sama antara penyusun dan memakai informasi keuangan yang disajikan pada laporan keuangan. Untuk itu, bukan hanya penyusun laporan keuangan saja yang harus belajar akuntansi, melainkan juga para pemakai laporan tersebut. Perkembangan akuntansi. Pada awalnya, standar-standar akuntansi internasional yang dibuat IASC dipandang masih bersifat terlalu luas, sehingga tidak memenuhi tingkat komparabilitas yang diharapkan. Ini merupakan kelemahan besar, karena tujuan didirikannya IASC adalah membuat serangkaian regulasi akuntansi yang menghasilkan akuntansi yang dapat berfungsi sebagai sebuah bahasa bisnis yang komunikatif secara internasional, sehingga transaksi bisnis lintas batas dapat berjalan dengan baik, yang akan terlaksana kalau akuntansi menghasilkan informasi keuangan yang komparabel. Oleh karena itu, pada tahun 1987 IASC merespon kritik ini dengan membentuk Comparability Project yang tujuannya adalah meningkatkan komparabilitas laporan keuangan dengan mengurangi alternatif-alternatif yang tersedia dalam standar IASC. Diversifikasi akuntansi. Yang pertama, pengukuran aset dan kewajiban. Dalam pengukuran aset dan kewajiban, diversitas akuntansi dapat disebabkan karena perbedaan mengenai dasar pengukuran atau perbedaan sumber daya yang diukur. Para akuntan masih mengukur sebagian besar aset atas dasar cost historis atau historical cost. Namun konsep pengukuran ini tidak diaplikasi secara murni. Untuk pengukuran kemudian atau pengukuran berikutnya dilakukan juga dengan berbagai teknik penilaian pasar sekarang atau current market, dengan berbagai teknik penyesuaian perubahan tingkat harga khusus atau umum, dengan berbagai perhitungan bunga terkait, dan estimasi tingkat transaksi-transaksi masa depan, terutama dalam bidang falas dan penagihan piutang di masa depan. Penentuan modal dan laba periodik. Variasi komparasi yang paling besar dalam area ekuitas pemilik owner's equity adalah berkenaan dengan pertanyaan apakah sumber daya atau kewajiban boleh dihapus secara langsung dari laba ditahan, konsep clean versus adjusted surplus, karena adanya kesulitan dalam memisahkan operasi bisnis normal dari kejadian yang tidak biasa dan masalah periodisitas dalam penyesuaian untuk periode lalu. Post period adjustment AS menghendaki semua transaksi kecuali investasi pemegang saham, donasi modal, penambahan modal, dan penyesuaian translasi fungsional atas falas mengalir melalui laporan laba rugi. Yang juga penting adalah basis bagi penentuan laba periodik. Negara-negara berbahasa Inggris, misalnya AS dan Inggris, biasanya membuat pembedaan antara laba keuangan atau laba buku yang dilaporkan kepada investor, kreditor, karyawan, dan pihak-pihak ketiga lainnya, dan laba pajak yang dilaporkan kepada BA dan pajak, sehingga disebut rezim pelaporan rangkap dual reporting regime. Karena banyaknya ketentuan khusus yang ada dalam kitab undang-undang pajak, maka di negara-negara ini laba buku dan laba pajak untuk periode tertentu seringkali berbeda secara signifikan. Peran akuntansi. Peran akuntansi berbeda antar negara. Perbedaan peran ini dapat mempengaruhi orientasi dan kandungan informasi laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan di masing-masing negara, yang selanjutnya akan mempengaruhi cara interpretasi dan penggunaan laporan keuangan.
Peran akuntansi relatif terlaksana lebih baik dalam lingkup nasional yang disebabkan karena dalam satu negara berlaku satu regulasi akuntansi yang sama untuk semua perusahaan yang ada pada negara tersebut. Kesamaan regulasi akuntansi memudahkan interpretasi informasi yang disajikan dan juga memudahkan pembandingan komparabilitas informasi antar perusahaan. Dalam perspektif internasional, interpretasi dan komparabilitas ini lebih sulit dilaksanakan karena adanya lebih dari satu regulasi akuntansi. Korporasi multinasional dan keterlibatannya dalam bisnis internasional. MNC sangat membutuhkan informasi keuangan internasional. Ini berkaitan dengan penyajian informasi untuk para stakeholder di luar negeri dan juga berkenaan dengan interpretasi informasi keuangan yang diperoleh dari luar negeri, sementara masing-masing negara mempunyai persyaratan penyajian informasi yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik masyarakat dan lingkungan masing-masing. Dari luas dan rumitnya transaksi yang dilaksanakan MNC, dapat diketahui bahwa MNC berada pada sebuah spektrum yang salah satu ujungnya adalah keterlibatan dalam produksi dan atau penjualan barang dan jasa, sementara ujung yang lain adalah usaha yang hanya melakukan transaksi falas saja. Di antara kedua ujung spektrum tersebut terdapat bentuk-bentuk keterlibatan yang lain, yaitu aliansi strategis dan investasi langsung. Pengertian akuntansi internasional. Ada dua tipe akuntansi, yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Globalisasi yang melanda dunia menyebabkan semakin berkembangnya pasar modal dan transaksi bisnis yang menembus batas-batas wilayah negara. Transaksi bisnis lintas negara menyebabkan bertambahnya kompleks substansi yang perlu dilaporkan yang disebabkan karena perbedaan mata uang. Globalisasi juga menyebabkan semakin kompleksnya operasi manajemen perusahaan. Jadi, akuntansi internasional mencakup akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen yang berdimensi internasional. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.